Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah Sadaqallahul Adzim. Pemirsa kuliah Ramadan yang berbahagia, pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka kuliah Ramadan atau kurma. Semoga pertemuan kita ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya rahmat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah menunjukkan kita kepada jalan yang benar, yaitu agama Islam, dan beliau yang kita harapkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin. Pemirsa kuliah Ramadan yang berbahagia, tema yang kami angkat pada sore hari ini adalah tugas manusia sebagai khalifah di bumi. Arti khalifah itu sendiri adalah pengganti. Jadi khalifah itu adalah pengganti kepimpinan setelah Rasulullah wafat. Karena ini adalah khalifatu fil ard. Jadi manusia itu ditunjuk oleh Allah sebagai pengganti Allah di muka bumi, itu adalah manusia. Karena apa? Selain manusia tidak ada yang mampu menjadi khalifah. Jadi arti khalifah sendiri adalah pengganti atau pemimpin di bumi. Ini adalah khalifatu fil ard. Jadi kaitannya dengan itu, betapa berat tugas manusia ini diciptakan oleh Allah karena dia mengemban tugas-tugas kekhalifahan di bumi ini. Maka ini saya sampaikan, karena semua kegiatan manusia itu kalau tidak mengerti tugasnya, maka ada yang tidak bernilai ibadah dan ada yang bernilai ibadah. Maka dari itu manusia harus selalu dibimbing oleh Al-Quran, sehingga manusia itu tidak akan tersesat. Dasar dari penunjukan manusia sebagai khalifah adalah surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi itu penunjukan Allah kepada manusia itu adalah dialog Allah dengan malaikat, bahwa malaikat tidak mampu, makhluk yang lain tidak mampu, maka manusia yang merasa saat itu diberi amanah oleh Allah, yang merasa mampu adalah manusia sebagai khalifatu fil ard. Adapun tugas sebagai khalifatu fil ard yaitu ada 3 tugas, yaitu pertama sebagai pengelola di bumi, yaitu berdasarkan surat Al-Jasiyah ayat 13. Yang kedua sebagai tugas untuk memakmurkan bumi, itu yaitu di Al-Quran surat Al-Hud ayat 61. Sedangkan tugas khalifah yang ketiga yaitu untuk memenuhi amanah, yaitu karena sudah diberikan oleh Allah, maka pemenuhan amanah itulah akan dilaksanakan oleh manusia, tercantum dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Terkait dengan tugas manusia itu yang begitu besar, yang begitu banyak, kita sebagai makhluk Allah, umat Islam yang pada umumnya yaitu kita tergabung dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka
tugas kekhalifahan yang begitu besar, yang begitu luas, kita breakdown, kita khususkan, kita kecilkan, karena kalau kita laksanakan semuanya sebagaimana ilmu Allah, kita tidak mampu. Maka dari itu kita kaji kekhalifahan itu dari sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana pertama tugas manusia di bumi ini sebagaimana Al-Quran surat Ad-Dariyat ayat 56, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yaitu bahwa Allah menciptakan jin dan manusia semuanya itu adalah untuk beribadah. Terkait dengan tugas manusia ini, maka kami akan mengambil tema-tema atau nilai-nilai yang ada di Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu pertama, kita terhadap manusia itu pertama kita punya sifat tawasud, yaitu tengah-tengah. Karena apa? Kita tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tapi kita di tengah-tengah itulah kita menunjukkan bahwa kita itu punya prinsip. Yang kedua, tawazun, kita cerdas, jadi mengelola alam itu dengan penuh kecerdasan. Karena kalau tidak dikelola dengan cerdas, maka eksploitasi akan berlebih-lebihan. Yang ketiga, kita punya pertanggungan jawab bahwa apa yang kita perbuat ini adalah dipertanggungjawabkan di depan Allah. Jadi kita punya sifat i'tidal. Yang terakhir adalah bahwa kita punya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar kepada sama makhluk. Nah, ini karena penting, karena manusia itu sifatnya pelupa, maka perlu ada pengingatan dan adanya suatu pendidikan sehingga agar manusia tidak terjerumus ke dalam jurang yang sesat. Mungkin itu terkait dengan tema Ramadan kali ini. Semoga kita menjadi hamba Allah yang bisa menjalankan kekhalifahan ini secara eksis dan berkesinambungan, karena apa yang kita lakukan selalu dimintai pertanggungan jawab di hadapan Allah. Dan untuk itu mari kita syukuri atau kita renungi kekhalifahan ini selama kita hidup. Dari kami mungkin cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan.